Shalom, selamat malam semua. Malam ini kita akan lanjutkan baca Matius 2. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami bisa melewatinya. Sekarang sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, bimbing kami, beri pengertian terhadap firman-Mu lebih lagi Tuhan. Bukakan rahasia-rahasia, pewahyuan-pewahyuan, dan terutama hal-hal yang Engkau ingin bicarakan kepada kami pribadi, tiap pribadi Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup. Engkau punya rencana, Engkau punya planning kepada tiap-tiap orang yang berbeda-beda. Oleh karena itu berbicaralah pada setiap orang berbeda-beda Tuhan, apa yang Engkau rencanakan. Roh Kudus, kami undang Engkau hadir, ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhir. Segala roh-roh jahat, roh-roh yang mengganggu konsentrasi kami usir demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, beri kami tubuh yang segar, pikiran yang segar, sehingga kami bisa menangkap dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan membawakannya Tuhan. Biarlah Engkau semakin besar, hamba semakin kecil, dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita angkat satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Yes Lord, kami mau siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
Amin. Kita mulai. Yang punya Alkitab, buka Alkitabnya. Kalau bisa siapkan catatan. Jadi bisa dibuka-buka lagi, direnungkan. Matius 2. Judul perikop atasnya, orang-orang Majus dari timur. Ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi Yesus lahir di Betlehem di tanah Yudea, dan di tanah Yudea itu ada rajanya namanya Herodes Antipas. Dia adalah raja boneka dari pemerintahan Romawi. Datang orang-orang Majus dari timur. Dari manakah mereka? Mereka adalah dari Persia yang sekarang adalah Iran. Siapakah orang-orang Majus? Dari kecil kita sering kalau Natal ada orang Majus, tapi tanpa ngerti Majus itu apa. Orang Majus itu adalah orang-orang beragama di Persia yang mempelajari astrologi, orang-orang terpelajar lah yang mempelajari astrologi dan ilmu-ilmu waktu itu. Nah, mereka datang jauh-jauh dari Persia ke Israel. Ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, mereka ahli bintang. Mereka lihat ada satu bintang yang gak seperti yang lain. Bintang ini khusus. Bintang untuk seorang raja. Nah, ini makanya dia katakan raja Yahudi yang baru dilahirkan. Dan mereka datang untuk apa? Untuk menyembah dia. Nah, itulah Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Dari bayi, orang dari jauh-jauh datang naik onta atau jalan kaki atau apa ya. Zaman dulu belum ada pesawat, khusus untuk menyembah dia. Dan itu orang-orang yang hebat, orang-orang terpelajar, ahli-ahli agama dari Persia. Ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Ya pastilah Raja Herodes terkejut. Lah dia raja, totonya kok ada seorang raja lahir. Ini raja dari mana nih? Mau ambil alih kepemimpinanku atau apa? Jadi dia terkejutlah ya beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4. Maka dikumpulkannya lah semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias itu akan dilahirkan. Wah, langsung dia sergap panggil tuh imam-imam ahli Taurat Yahudi. Pengen tahu ini benar apa enggak nih orang-orang Majus. Coba selidiki. Ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ini kata para imam dan ahli Taurat. Ayat 6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, ini adalah nubuat yang diucapkan oleh Nabi Mika zaman baheula di perjanjian lama. Di Mika 5 ayat 1 bahwa nanti akan ada seorang pemimpin dari Betlehem tanah Yehuda untuk menggembalakan umatku Israel. Nah, itu Tuhan Yesus belum lahir udah dinubuatkan jauh-jauh hari. Itulah Tuhan Yesus. Ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Herodes pengen tahu. Ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang untuk menyembah dia. Ya ini Herodes. Tipu menipu. Dia bilang mau menyembah. Buntut-buntutnya ntar kita lihat dia mau membunuh. Soalnya ini kan calon rival. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Hebat kan? Bintangnya Tuhan Yesus ini, bintang Yesus, bintang timur, ada diikutin tepat berada di mana Tuhan Yesus berada. Ayat 10.
Ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersukacita mereka. Ya pasti mereka bersukacita ya, udah jauh-jauh dari Persia. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, ini 3 hal ini nih banyak orang keliru. Karena jenis persembahannya emas, kemenyan, dan mur, persembahannya 3, maka orang-orang berpikir orang Majusnya itu cuma 3. Tapi nggak mungkin lah kalau cuma 3 orang datang ke suatu negeri sampai rajanya heboh. Pasti mereka ini rombongan. Ya bayangkan rombongan orang asing, kan pasti pakaiannya berbeda, bahasanya berbeda. Wah, ini ada rombongan orang asing datang. Makanya orang Yerusalem dan Herodes heboh, terkejut gitu. Ini apa ini? Karena mereka kemungkinan bukan cuma 3 orang gitu kan, banyak. Dan yang emas, perak, dan emas, kemenyan, dan mur itu hanya lambang, simbol penghargaan kepada seorang raja itu yang menyembah. Mereka menyembah Yesus dan membuka harta benda untuk dipersembahkan. Nah, ini juga waktu Natal kebanyakan kita kalau bikin gambar atau apa, orang Majusnya 3, terus Yesusnya masih di palungan. Padahal di sini di dalam rumah itu, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, melihat anak itu udah nggak di palungan, udah di rumah waktu orang Majus datang. Memang diperkirakan sih waktu itu nggak ada yang tahu pasti orang Majus itu datang umur Yesus umur berapa, tapi yang jelas sekitar 40 setelah 40 hari, karena di Lukas 2 ayat 22 dikatakan Tuhan Yesus ditahirkan umur 40 hari. Nah, orang Majus itu kan belum datang. Dan dikatakan juga sampai 2 tahun Herodes membunuh anak 2 tahun ke bawah. Jadi kira-kira umur Tuhan Yesus antara 40 hari sampai 2 tahun waktu orang Majus ini datang. 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, Tuhan itu bisa kasih mimpi juga dari Tuhan kepada orang-orang yang bukan umat Tuhan juga. Ini kan orang Persia. Tujuannya apa? Supaya umat Tuhan selamat. Tujuannya supaya apa? Supaya Tuhan Yesus selamat kan. Kalau dia balik ke Herodes, pasti Herodes langsung tahu dan langsung datang bunuh Tuhan Yesus. Jadi orang-orang di sekitar kita pun, baik yang bukan umat Tuhan maupun yang umat Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk menyelamatkan kita sebagai umatnya. Perikop selanjutnya, judulnya penyingkiran ke Mesir. Ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Tuhan datang dalam mimpi kepada Yusuf. Ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Saudara, ini Yusuf nih laki-laki hebat. Suami yang baik, ayah yang baik, umat Tuhan yang baik juga. Ini perlu dicontoh nih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu nih. Jadilah seperti Yusuf. Dia diserta-merta abis mimpi harus berangkat, bangun langsung berangkat. Dia adalah umat yang patuh. Nah, kalau Tuhan mau kita dipakai Tuhan, kita harus ada kepatuhan. Tuhan mungkin punya rencana dalam kehidupan kita, tapi kalau kitanya ogah-ogahan, nggak sergap, nggak berusaha cari Tuhan tuh mau apa, ya bagaimana rencana Tuhan bisa digenapi dalam kehidupan kita? Kita harus pertama ini sergap, patuh. Kalau Tuhan udah bilang apa, dia langsung, nggak pakai tunda-tunda lagi, dia langsung bergerak. Ayat 15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, ini soal pergi ke Mesir dan balik ke Mesir aja, ini udah ada nubuatnya. Itu bisa dilihat di Hosea 11 ayat 1. Nah, ini juga masih menunjukkan bagaimana Yusuf ini patuh.
Dia disuruh ke Mesir, negeri orang. Kita nggak tahu bagaimana di sana, tapi Tuhan suruh ke sana, ya udah dia langsung pergi ke sana. Dan suruh balik ya dia balik. Itulah Yusuf, laki-laki ideal. Perikop selanjutnya, pembunuhan anak-anak di Bethlehem, ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah, berarti Tuhan Yesus umurnya ya 2 tahun ke bawah. Kira-kira seperti itu. Ayat 17. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ayat 18. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Jadi peristiwa pembunuhan anak-anak ini juga sudah dinubuatkan. Itu bisa dilihat, dikatakan disampaikan oleh Nabi Yeremia. Itu bisa dilihat di Yeremia 31 ayat 15. Perikop selanjutnya, kembali dari Mesir, 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, ayat 20, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ayat 21, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Yusuf ya, suruh pergi-pergi, suruh pulang-pulang. 22, tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. 23, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita untuk hari ini Matius 2. Rema bagi saya adalah bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Mana ada manusia, nabi atau siapapun yang punya bintang. Hanya Tuhan yang punya bintang. Diikutin bintang, alam aja ngikutin di mana dia berada. Dan rema yang kedua adalah ya Yusuf itu. Kalau kita mau rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus sergap. Biar malam juga bangun, dia berangkat malam bangun. Gak boleh kita ya lemas-lemas gitu. Nggak, kita harus semangat. Kalau Tuhan udah bilang ini harus kita lakukan, semangat lakukan. Biarpun mungkin kita lagi capek, lagi lapar atau lagi apa, terabas terus, harus semangat. Maka rencana Tuhan dalam kehidupan kita akan bisa terjadi. Baik, kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan, terpujilah Engkau. Oh Tuhan, tolong kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sekarang kami juga akan istirahat Tuhan. Umat-Mu akan istirahat, beri kami tidur yang nyenyak, beri mimpi yang indah. Beritahu Tuhan dalam mimpi-mimpi-Mu Tuhan langkah-langkah apa yang harus kami lakukan Tuhan. Dan bangunkan kami esok hari dengan kesehatan yang baru, urapan yang baru, berkat yang baru. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh, nyawa, jiwa, dan roh kami. Haleluya, amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan bimbingan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi besok malam, jam yang sama. Dan apabila ada yang mengikuti perjanjian lama, pembacaan Alkitab perjanjian lama, berarti sampai besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!
So guys, jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys, God bless.